Buku novel karya Terelie, ini buku yang ke-8. Judulnya Selena. Kita lanjut bab ke-26. Malam hari pukul 8, gerimis turun membungkus kompleks ABTT. Malam ini seharusnya bulan purnama, tapi sejak sore hujan tak berkesudahan turun. "Kamu hendak kemana, Selena?" Wajah Mata muncul dari balik tabletnya. Dia tengah asik membaca novel saat aku menyambar jaket hitam. "Berjalan-jalan keluar," aku menjawab sembarang. "Hujan kan?" "Justru lebih seru kalau hujan." Mata tertawa. "Pastikan kamu tidak ditangkap petugas kampus, atau kamu akan dihukum menyikat toilet asrama." Aku tersenyum singkat. Sejak kami satu kamar, Mata tahu aku suka berkeliaran malam-malam di kompleks ABTT. Dulu aku sering mengarang alasan. Aku bilang aku sedang melatih teknik mengintaiku, iseng melihat ruangan-ruangan di kampus, atau bosan di kamar asrama saja. Dan dulu memang itu yang kulakukan. Tetapi malam ini aku punya misi penting. Sejak 2 minggu lalu saat Tamus menemuiku di ruang pemulihan, aku belum mengalami kemajuan seperti membaca perkamen tua itu. Malam ini aku akan menyelinap ke ruangan store. "Bye Mata," aku melambaikan tangan menuju pintu. "Bye Selena, hati-hati." Pintu kamar menutup. Aku melesat di lorong-lorong asrama, mengaktifkan teknik menghilang. Nyaris tidak ada mahasiswa yang keluar dari kamar, juga staf dan petugas kompleks ABTT. Gedung-gedung lengang, hanya terdengar suara tetes air hujan dan hewan di kejauhan yang riang menyambut hujan. Udara terasa dingin, jaketku mulai basah oleh hujan. Aku sempat berhenti sejenak di depan sebuah gedung, berdiri di balik tiang besar. Ada drone yang sedang terbang di sana. Itu sepertinya drone kurir yang mengantarkan benda atau dokumen fisik. Mungkin milik guru atau staf ABTT yang sedang malas mengantarkannya langsung. Hujan-hujan begini tidak berbahaya, tapi jika drone itu tidak sengaja menangkap gerakanku yang sedang berkeliaran malam-malam, itu bisa mengundang masalah lain. Splash, splash, aku melesat lagi saat drone itu menghilang di balik dinding-dinding tinggi. 2 menit berlalu, aku tiba di depan gedung kantor store, sekaligus ruangan tempat mata kuliah sejarah dan catatan lama. Aku mengibaskan jaket gelapku. Itu jaket model terbaru yang sedang tren di kota Tisri. Selain keren dan bergaya, jaket hasil rancangan desainer Ilo ini gampang kering. Cukup kibaskan sedikit, air yang hinggap seketika menguap. Aku melangkah mendekati pintu besar gedung. Saat hendak meraih peralatan di sakuku, aku baru menyadarinya. Loh, pintu itu ternyata tidak dikunci. Aku mendorongnya. Mungkin store tidak terlalu cemas ada orang yang diam-diam memasuki ruang kantornya. Alarm dan sistem keamanan gedung juga tidak aktif. Aku mengangkat bahu. Baguslah, aku tidak perlu memastikannya sementara waktu. Aku terus berteleportasi melintasi ruang kuliah yang lengang. Kursi-kursi yang kosong, meja dan panggung tempat store biasa mengajar. Tiba di pojok, aku berhenti sebentar, menatap pintu berikutnya. Pintu itu juga tidak dikunci. Aku membukanya, mengintip ke dalam. Tidak ada siapa-siapa. Aku menyelinap masuk. Aku belum pernah melihat ruang kerja store, tapi ini keren. Luas ruangan itu nyaris separuh ruangan kuliah dengan lemari-lemari tinggi dipenuhi buku dan gulungan perkamen. Aku menatap salah satu lemari yang dipenuhi perkamen. Sepertinya store mengoleksinya, tapi tentu nilai perkamen di sini tidak bisa dibandingkan dengan yang tersimpan di bagian terlarang perpustakaan sentral. Ada meja besar di atasnya, juga dipenuhi buku dan gulungan-gulungan dokumen. Layar hologram dan peralatan kerja masih menyala, menunjukkan buku yang sedang ditulis.
Tampaknya selain sibuk mengajar, store juga sibuk melakukan riset, menulis buku atau apalah. Dia jelas dosen yang sangat berdedikasi. Aku tahu sekarang, buku teks untuk tahun pertama setebal 19.800 halaman pastilah ditulis di ruangan ini. Entah butuh berapa tahun store menyelesaikannya. Tapi bukan itu tujuanku menyelinap ke ruangan ini. Kepalaku menoleh ke sana kemari dengan cepat. Mataku tajam menyisir semua sudut ruangan. Aku tidak tahu seperti apa benda yang kucari, tapi alat penerjemah itu pastilah unik dan terlihat berbeda, seperti yang dijelaskan Tamus. 5 menit kemudian aku menghela napas, tidak ada benda yang kucari. Mata tajamku pasti akan menemukannya jika ada. Baiklah, aku akan memeriksa semua lemari dan laci. Sebelas tubuhku mendekati salah satu lemari besar. Tanganku gesit membuka satu persatu lacinya. 1 jam berlalu, benda itu tetap tidak dikutemukan. Aku menyibak anak rambut di kening. Di luar hujan semakin deras. Suaranya terdengar hingga ke dalam ruangan. Aku sudah membongkar semua laci, kotak, lemari, juga mengintip bawah meja, kursi, apapun itu. Bahkan aku tadi berkutat 15 menit membuka kunci berangkas besar. Ternyata isinya lagi-lagi hanya buku, dan dokumen lama. Aku sempat memeriksanya dengan cepat. Beberapa buku itu menarik dan sangat rahasia, menulis tentang sejarah yang sangat penting. Salah satunya tentang peristiwa terusirnya perwira klan Bulan atau pengkhianatan ibu tiri dan saudara tirinya. Tapi bukan itu yang sedang kucari. Aku tidak tertarik membaca buku cerita sekarang. Aku merapikannya kembali, mengunci berangkas itu lagi. Aku selalu merapikan kembali benda yang kuperiksa agar tidak meninggalkan jejak sedikit pun. Entah sudah berapa kali aku mondar-mandir di ruangan itu, tetap sia-sia. Hingga aku tertegun. Hei, saat kakiku menginjak lantai di dekat meja kerja, store, suara ketukan sepatuku terdengar berbeda. Tipis sekali perbedaannya, tapi itu mencurigakan. Seperti ada ruang kosong di bawah sana. Aku berjongkok mengetuk pualam putih tersebut. Tidak salah lagi ada ruangan di bawah sana. Tapi bagaimana cara masuk ke dalam sana? Aku menghela napas perlahan. Mengamati sekitar lebih seksama. 15 menit berlalu, aku tetap tidak tahu. Bisa saja aku menghancurkan lantai ini dengan pukulan berdentum, tapi itu akan jadi masalah serius. Kompleks ABTT akan gempar saat tahu ruang kerja salah satu dosennya berlubang. Sebagai pengintai, aku harus meninggalkan jejak sekecil mungkin. Di mana pintu menuju ruang bawah tanah? Di manakah tombol, panel, atau alat untuk membuka pintu tersebut? Mataku terus memeriksa. Atau jangan-jangan pualam putih inilah pintu sekaligus panelnya. Aku mengetuk-ngetuknya lagi. Benar juga. Lantai pualam inilah gemboknya, seperti basement milik Bibi Gil di kantin. Ruangan di bawah sana juga dikunci dengan sistem ketukan. Temukan titik-titik terbaik, mengetuknya dengan pola tertentu. Pualam ini akan terbuka. Aku mengikat rambut keritingku sejenak, berkonsentrasi, lantas mulai mencari polanya. Ini jenis gembok yang tidak pernah kubuka sebelumnya. Sulit tapi menantang. Di luar hujan bertambah deras, sudah tengah malam. Rasa-rasanya ini lebih mirip kebetulan. Saat hampir menyerah, aku akhirnya menemukan titik-titik dan urutan ketukan yang harus kulakukan. Persis di ujung percobaan yang ke-200 lebih, saat 6 kali aku mengetuk titik-titik tertentu, terdengar suara mendesing. Aku segera beringsut mundur. Lantai pualam di dekat meja kantor store mulai bergeser membuka. Ada tangga dari bebatuan menuju ke bawah. Aku segera menuruninya. Begitu tiba di bawah, aku menatap sekeliling dan termangu. Ini ruang rahasia milik store. Ukurannya besar sekali, lebih besar dibandingkan ukuran gedung di atasnya. Tingginya 6 meter. Isinya adalah koleksi barang-barang langka yang sebagian besar aku tidak tahu apa. Ada kotak besar dengan kaca dan antena.
Di masa nanti aku baru tahu bahwa itu televisi di klan dengan teknologi yang lebih rendah. Ada kendaraan berbentuk kotak dan beroda 4. Juga ada kendaraan dengan roda 2 dan... Hei, ini apa? Benda ini jelas tidak ada lagi di peradaban modern klan bulan. Bahkan roda sudah punah di klan bulan sejak ratusan tahun lalu karena semua bisa terbang. Juga ada benda berukuran segenggaman tangan dengan tombol-tombol angka. Apakah ini alat komunikasi? Sangat tidak praktis. Aku menatap tumpukan benda antik yang ditata rapi. Storr jelas menyukai sejarah. Masuk akal jika dia mengumpulkan benda-benda dari era ribuan tahun lalu, saat teknologi klan bulan belum semaju sekarang. Ini museum yang sangat berharga untuk memahami perjalanan teknologi klan bulan. Koleksinya menarik, tapi aku menyelinap ke sini bukan untuk itu. Aku bukan pengunjung museum, aku mencari sesuatu. Mataku terus menyapu tumpukan benda antik, memeriksa lemari-lemari, menyibak benda-benda. Setengah jam berlalu tanpa terasa, hingga mataku tertuju ke sebuah kotak merah di lemari paling tinggi. Splash, aku melesat dan meraih kotak itu, lalu mendarat turun. Ketika membuka kotak dengan panjang dan lebar 2 jengkal, serta tebal setengah jengkal, aku melihat benda berwarna putih juga berbentuk kotak, dengan tombol dan tempat memasukkan kertas di dalamnya. Tidak salah lagi, inilah alat penerjemah unik milik Storr. Bagaimana alat ini bekerja? Aku meletakkan alat itu di meja memeriksanya. Cara kerja alat ini mirip mesin fotokopi di era lama. Masukkan kertas bertulisan dan bergambar ke dalamnya. Tutup, pilih target tujuan bahasanya, lantas tekan tombol terjemahkan. Maka apapun yang tertulis di kertas itu akan diterjemahkan. Kertas itu akan keluar lagi, tapi tulisannya telah berganti sesuai bahasa yang dikehendaki. Aku meraih sembarang buku tua di dekatku dengan bahasa yang tidak kukenali. Kurobek salah satu halamannya, kumasukkan ke mesin penerjemah. Aku memilih target bahasa, lalu menekan tombol. Alat itu berdesing pelan, mengeluarkan cahaya lembut. Sejenak kertas itu keluar lagi. Keren, aku tersenyum. Tulisannya telah berubah menjadi bahasa klan bulan. Bisa kubaca. Baiklah, sekarang saatnya menguji dengan dokumen-dokumen yang benar-benar hendak ku terjemahkan. Aku mengeluarkan lipatan kertas dari balik jaket hitamku. Itu tiruan perkamen tua yang kubuat. Tanganku sedikit bergetar karena antusias ketika memasukkannya ke mesin penerjemah. Setelah aku menekan tombol, alat itu berdesing lagi, muncul cahaya lembut. Kertas itu kembali keluar. Aku meraih kertasnya. Bahasa tidak dikenali. Harap masukkan pohon bahasanya lebih dulu. Aku menghela napas pelan. Tentu saja sesuai instruksi Tamus, aku masih harus mengambil pohon bahasa tua milik Ling, dosenku. Semoga di antara banyak bahasa kuno tersebut ada yang cocok dengan dokumen ini. Barulah mesin ini akan bekerja. Sementara itu aku akan mencuri, tepatnya meminjam alat ini dari Storr. Aku memasukkan alat itu ke ransel. Splash, aku mengembalikan kotak merah ke lemari, menatapnya sejenak sebelum pergi, memastikan tidak ada jejak yang tertinggal. Semoga Storr tidak memeriksa kotak tersebut dan mengetahui mesin penerjemahnya hilang. Setelah naik kembali ke ruang kerja Storr, aku menutup lantai pualam, memastikan tidak ada jejak yang tertinggal di ruang kerjanya. Aku bergegas kembali ke gedung asrama, melintasi hujan lebat. Kita lanjut bab ke-27 pada video selanjutnya.